Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Tidak lupa juga salawat serta salam tercurah limpahkannya kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta saudara dan kerabatnya hingga akhir zaman. Jadi pada tema hari ini adalah tentang puasa dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu definisi puasa. Jadi puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang mengharuskan kita buat menahan diri dari makan, menahan diri dari haus atau minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan tentunya hawa nafsu, itu salah satu hal yang bisa membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sedangkan kejujuran itu apa? Apa itu kejujuran? Jadi kejujuran itu adalah suatu sifat baik, tentunya sifat baik yang harus kita miliki. Sifat yang tidak menutup-nutupi atau tidak mengalihkan suatu fakta dengan fakta yang tidak benar. Itu namanya kebohongan. Kalau jujur ya, kejujuran itu kebalikan dari hal itu. Jadi kita tidak menutup-nutupi apapun, kita terbuka dengan apapun. Jika orang bertanya sesuatu, kita bakal terbuka apa adanya. Itu kejujuran. Itu contoh kecil dari kejujuran ya. Lalu apa hubungannya puasa dengan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Jadi puasa dan kejujuran itu adalah satu kesatuan, karena jika kita melakukan kejujuran dalam bulan puasa, kita dapat mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Ya tentunya kita bisa dipercaya oleh orang lain jika kita jujur. Itu adalah salah satu manfaatnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita membuat atau membangun sifat jujur dalam bulan puasa. Oke, saya akan memberikan penjelasan tentang ini. Puasa membentuk sikap jujur. Jadi puasa sejatinya bukan sekedar menahan lapar doang dan dahaga dari terbit fajar hingga terbitnya matahari, sesuai yang saya bilang di awal. Tetapi inti puasa adalah pengendalian diri atau imsak. Mengendalikan diri dari hal-hal yang dapat merusakkan pahala puasa, seperti bergibah, iri dengki, berbicara keji dan kotor, ya, berbuat onar, berseteru, berbuat maksiat, dan sebagainya. Di samping itu, puasa juga melatih rohani untuk menjadi pribadi baik dan unggul. Ya. Latihan rohani selama menjalankan ibadah puasa ini adalah salah satu membentuk sikap jujur. Ya. Seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa sesungguhnya bisa saja berbohong di hadapan banyak orang, di keluarganya, di tempat kerjanya, atau di tempat keramaian. Siapa yang akan tahu jika ya kita diam-diam masuk ke kamar lalu mengunci, ya kita kunci pintu kamarnya gitu, terus kita gitu, terus keluar dengan muka watados, padahal itu adalah suatu hal perbuatan yang benar-benar maksiat ya. Bukan maksiat tapi sangat tidak patut dicontoh, tentunya bisa dibilang maksiat. Dan mereka seperti biasa berpikir seperti kayak nggak ada yang lihat gitu ya. Kita makan aja bos madang gitu kan. Padahal ada sesuatu hal yang lebih seharusnya mereka takut, yaitu mereka diawasi oleh Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Jadi kebanyakan orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu biasanya memiliki pikiran yang cukup dangkal seperti itu. Mereka harusnya lebih bisa berpikir lebih panjang soal hal itu, soal hal-hal yang mereka lakukan. Contoh seperti tadi, bahasa sekarangnya ngegodin gitu ya. Harusnya mereka sadar dengan hal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menanamkan sifat jujur dalam bulan puasa. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita jujur dalam bulan puasa. Salah satu manfaat terbesar yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa memberi impact
kepada bulan-bulan lain tentunya jika kita memulai kejujuran ini dalam bulan puasa. Misalnya kita udah terbiasa nih jujur dalam satu bulan bulan Ramadan ini. Itu bakal selanjutnya kalian bakal terbiasa buat ngelakuin hal itu ke bulan-bulan yang lainnya. Jadi itu bakal berimpact jauh lebih baik. Jadi itu salah satu manfaat terbesar yang bisa kalian dapatkan jika kalian mulai jujur dalam bulan Ramadan ini. Ya, jadi jangan pernah melewatkan bulan Ramadan tahun ini karena kita tidak tahu apakah kita bisa melihat bulan Ramadan di tahun depan. Kita tidak ada tahu karena itu hanya Allah yang tahu ya guys ya. Jadi itu yang bisa kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada penonton sekalian. Mungkin kultum hari ini bisa saya cukupkan sekarang. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.